Kita coba apakah mobil ini mampu mengatasi dengan baik. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Hari ini saya pengen berbagi tentang settingan SFM lagi. Ya, kalau yang dulu saya pernah bikin settingan SFM yang itu boleh dibilang full 1 ya. Artinya kalau teman-teman coba yang itu enak, ya lanjutkan, berarti sudah enak. Tapi kalau ada agak nggak enak, mungkin bisa coba yang full 2 ya. Siapa tahu dengan settingan yang baru ini, mobil teman-teman bisa lebih kencang, lebih stabil di track. Oke, langsung saja. Oke, pertama-tama marilah kita siapkan sasisnya dulu. Ini kebetulan saya pakai sasis SFM karbon nomor berapa? Nomor 6 ya, nomor 6. Terus seperti biasa kita pasang dulu semua bearingnya, bearing roda. Kebetulan yang saya pakai ini adalah bearing Ezo. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, bearing Ezo bukan bearing terbaik tapi lumayan kuat karena dia sering dipakai oleh NASCAR. Nah, untuk yang ban belakang, ini saya menggunakan ban Superhard yang sudah diratakan. Untuk cara meratakannya teman-teman bisa cek video sebelumnya. Dengan besar yaitu 263 ya. Jadi cukup 261. Ya pokoknya gitulah 26 lebih. 26,3 mili. Jadi dari baru cuma diratakan saja tanpa dikurangi, dia pakainya segitu. Ini untuk yang ban belakang. Oke, kita pasang dulu. Jangan lupa sesuaikan titik putih dan titik putih seperti video tutorial sebelumnya tentang bagaimana nembus roda, nembus pelek dan juga balance. Nah, kalau begini sudah asik, ban belakang beres. Untuk yang depan, saya gunakan juga velg karbon dengan ban yang sudah diratakan, tapi yang ini agak dibubut, jadi dia besarnya lebih kecil, dia 255. Kalau setahu saya sih ini regulasi paling kecil ya, jadi 255 paling kecil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mobilnya menunduk, ya walaupun menunduknya tidak banyak, cuman mili, tapi di Tamiya itu mili itu sangatlah berpengaruh luar biasa. Jadi begini. Gear Corona, kemudian gear shaftnya pakai coklat, kemudian dipasang. Dan jangan lupa, sama seperti sebelumnya, putih ketemu putih. Ya, biar lurus, biar balance. Nah, ini kebetulan nembusnya tidak susah ya, jadi diputar tangan aja bisa. Oke, ban depan, ban belakang beres, rata semua. Oke, kemudian sekarang kita nyambung ke shaft dan gearbox. Gearbox yang saya pakai ini gearbox Project D ya. Jadi bukan ori. Lari kemana kamu leh? Gearbox Project D yang dipakai hanya bagian yang penting-penting saja, yaitu ini gearbox belakang, kemudian kuncian baterai, kemudian rumah dinamo, dan yang terakhir adalah tutup gearbox. Oh, kuncian bodi juga. Oh, dan on off juga. Ternyata yang tidak dipakai cuman roller dan ini bushing. Ya, yang lain tidak dipakai. Oke, kita rakit saja semua yang paling gampang. Untuk ini, banyak yang tidak tahu nih soalnya nih ternyata. Ini kita masukkan dulu. Ini kan ada kayak setengah lingkaran tuh yang ini. Ini juga ada setengah lingkaran. Jadi dimasukkan begini. Seret terus didorong. Lah, begini beres. Kemudian apa? Oh, kuningan dulu. Kuningan saya pakai kuningan original ya. Kata penjualnya sih copotan kit begitu. Oke, begini. Kita pasang saja seperti biasa. Oke. Terus nah, untuk propeller yang saya pakai yang hollow. Dia bukan ori replika, tapi saya rasakan kok lumayan ya.
tidak terlalu buruk juga. Dan ini ternyata terlalu seret, jadi harus dilonggari dengan cara dipegang dua-duanya, diputer. Kita coba lagi. Enak, dilihat kanan kirinya, tuk 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 tuk, enak. Oke, sebelum pasang kita kasih dulu sedikit saja yang bisa membantu, minimal tidak terlalu bunyi lah nanti, biar agak halus. Oke, kita tutup saja begini. Satisfying kalau kata anak saya. Oke, yang gear depan juga kita kasih sedikit pelumas ini. Konon katanya pelumas ini bisa membuat mobil bunyinya jadi tidak terlalu berisik. Oke, kemudian gearbox. Seperti biasa kita pasang begini. Oke. Dan begini. Untuk dinamo yang saya gunakan adalah Hyperdash 3 ya. Ini kalau saya sih favorit ya. Ya enak lah, hemat baterai apa dan sebagainya. Kita coba dulu. Oke, sudah dicoba dan sudah dikasih pinion dan dikasih sedikit oli ya, oli Singer biar dia tidak kering. Terus kita pasang saja. Begini. Oke, mantap. Kemudian kita pasang gearnya saya pakai gear hitam. Jadi nanti kombinasinya hitam dan coklat. Untuk gear counternya saya pakai cara yang mengecilkan shaft ya, depan belakang. Begini, nanti akan ada tutorial juga lah kalau pengen tahu cara membesarkan atau mengecilkan itu tadi gear. Terus kemudian kita tutup saja. Setelah ditutup, beres, rapi, jangan lupa kasih sedikit pelumas supaya tidak terlalu berisik. Oke, beres. Yuk kita coba yuk, ditutup. Kita ambil baterai dan dihidupkan. Bismillah. Ini kan halus, suaranya indah didengar. Oke, beres. Kita lanjut ke step pemasangan bumper depan, belakang, samping dan seterusnya. Oke, untuk pemasangan bumper depan yang disiapkan adalah 2 buah stick. Nah, yang stick yang pertama ini yang tebalnya cuma 1,5 mili untuk di bawah, untuk underguard, dan yang satunya adalah yang 2 mili untuk di atas supaya dia lebih kuat. Dan jangan lupa untuk sticknya sebelah sini ya, nomor 2 dari ujung di countersang dulu semuanya. 1, 2, 3 abracadabra. Lah kan sudah di countersang. Jadi intinya di countersang di sebelah sini yang nomor 2. Nah, dan jangan lupa juga yang untuk stick besarnya yang dari awalnya lubang biasa seperti ini. Wait. Nah, ini jangan lupa dibesarkan dulu seperti ini supaya nanti untuk masuk ke dalam bautnya itu enak, karena supaya tidak menekan atau apa, biar longgar begitu. Oke, langsung saja kita pasang dari bawah dan kita siapkan juga spacer 5 mili ya untuk di bawahnya. Salah, maksud saya spacer 1,5 mili, 5 mili kan enggak jalan mobilnya. Oke, spacer 1,5 mili. Jadi langsung saja di sini kita kasih seperti ini. Dan jangan lupa countersang harus selalu rapi ya. Jangan sampai muncul, benar-benar rapi, tidak terlihat. Kemudian satunya lagi dan kita pasang langsung dengan spacernya. 1,5 mili sebelah kanan dan 1,5 mili sebelah kiri. Langsung kita pasang dari bawah seperti ini. Nah, untuk mempermudah pemasangan kita pakai alat bantu. Promosi lagi saya. 170.000 tapi sangat layak untuk digunakan dan dipakai. Ini kalau pakai obeng tangan, wah, ya keselik. Oke, kita kencengi pakai obeng biasa. Terus seperti biasa, ini adalah ritual yang wajib dilakukan. Dites pakai setting board dan ternyata hasilnya alhamdulillah lurus banget. Oke, langsung saja kita pasang atasnya. Oke, sebelum pasang atas kita pasang dulu AO di 4 titik ya. Titik pertama untuk pemberat, titik kedua untuk roller.
Yang untuk pemberat bisa di sini dan di sini. Dan seperti biasa juga, ini kalau langsung pakai mur dia tidak bisa. Jadi harus dikasih spacer dulu. Dan saya sukanya pakai spacer yang murah tapi kuat, yaitu spacer menggunakan mur yang didolkan. Jadi mur dimasukkan ke dalam sini, kemudian dibor pakai tangan begini ketika Anda tidak punya yang elektrik. Kalau saya kebetulan saya punya, jadi saya pakai yang ini saja. Nah begini, kita buat berarti berapa? 2. Oke, mantap. Mantap, mur yang sudah dol, jadi bisa buat spacer sudah ready. Kita pasang dulu di 2 ini ya. Jadi begini posisinya, semakin ke samping semakin baik. Dan ini adalah titik yang terakhir, tidak bisa lagi, tidak ada titik lain. Kita pasang ini mur spacer, kemudian kita kencengi dengan mur yang normal. Wah, harus seret. Set. Set. Oke, kita pasang di satunya lagi. Beres, tempatnya apa ini Mas Damper sudah beres. Tapi saya tadi salah ya. Jadi setelah AO baru spacer terus ini. Karena kalau taruh di bawah dia nanti terlalu tinggi malah kena ke sasis. Oke, langsung kita rapikan saja. Oke, beres, sudah rapi, dipotong ya pakai tang potong, benar dikikir, beres semua. Sekarang kita siapkan tiang AO-nya. Nah, untuk settingan mobil yang ini benar-benar saya setting untuk benar-benar free interchange. Jadi dia kuat di interchange seperti apapun juga. Nah, itulah oleh karena itu selain dia bannya sudah tebelnya tidak sama, ini lebih tebal daripada depan, lebih lebar, pokoknya lebih tebal lah. Nah, AO-nya juga kita tekuk saja. Yuk kita tekuk bersama-sama. Ambil tang, mana tang. Tang mana tang? Duh, datang juga ini tangnya. Istimewa. Oke, kita tekuk di ujungnya. 1, 2, 3. Sret. Aduh, gak kuat tangnya. Ke belakang. Sret. Nah, seperti ini, teman-teman. Satunya juga. Istimewa. Oke, langsung kita pasang di yang paling ujung sebelah kanan dan kiri. Nah, begini. Dan kalau yang ini baru spacer dulu, spacer mur, kemudian dikasih mur. Beda dengan yang kanan tadi. Oke, begini kita luruskan dulu. Set. Oke, dia dengan dia sudah kencang. Kalau sudah kencang kita tahan pakai kunci pas, kemudian diseretkan, dikencangi. Set. Set. Kita lihat. Mantap jiwa. Dia nekuk ke depan tapi masih lurus. Yang satunya juga. Kita kasih mur spacer. Kemudian kita kencangi juga. Dan jangan lupa harus seret. Harus kencang supaya ini. Wait, salah. Jangan terbalik. Anda bingung masaknya nanti. Ini menghadap depan, Le. Kenapa kamu menghadap belakang? Lah, kita luruskan dulu. Kurang ke kanan sedikit. Begini. Oke. Lurus kanan kiri. Mantap. Kita pegang pakai kunci pas. Nah, begini kita kencangi dari bawah. Set. Set. Oke, kita lihat. Wadah. Miring. Balik. Nah. Oke, lurus. Kanan kiri sudah lurus. Mantap. Tinggal kita pasang di sasisnya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau ini sudah dilonggari kanan kiri, maka dia akan masuk dengan mudah sekali. Nah, seperti ini. Tapi kalau tidak, dia akan susah masuknya. Nah, kalau susah itu akan mempengaruhi. Nah, ini tidak mau masuk. Ini akan mempengaruhi kontur sasis sehingga dia akan berubah. Tapi kalau ini sudah diberi sedikit kelonggaran waktu, jiwa dan segalanya, dia akan masuk dengan enak sekali. Setinggal kita kasih baut dan jangan lupa pakai stabi andalan. Oh, ini stabi yang memang apa ini? Dimure. Oh, ini. Set, kita kasih
Di sini mur kanan dikencengi pelan-pelan dulu. Yang ini juga beres. Stay depan sudah beres. Jadi AO untuk roller lurus, ini juga lurus dengan kemiringan yang dahsyat. Gila, ini miringnya luar biasa. Ini dijamin interchange akan bebas, akan aman. Dan lanjut kita ke stay samping. Oke, untuk samping kita menggunakan ini stay AR kalau bilang ya, side stay AR dengan pemasangan seperti yang orang juara di di kejuaraan di Lumajang kemarin. Jadi di sini dipasang sesuai lubang dan kanan kiri. Yuk kita pasang. Oh jangan, biar enak kita pasang tiang AO-nya dulu. Seperti biasa, tiang AO dipasang di sini, kemudian kita kencangi dan seterusnya. Oke, sudah terpasang semua seperti ini. Ini untuk kanan dan untuk kiri, tinggal kita potong dan dirapikan. Sudah rapi, nah tinggal kita pasang. Pemasangan tidak ada yang istimewa, cukup dimasukkan saja begini, dua-duanya begini, dan kita pasang satu persatu di sasisnya. Wait. Oke, satunya juga. Nah, kok begini ya? Kok begini? Oh, berarti harus dikikis sedikit. Oh, baru paham. Oke, berarti harus kita kikir dulu agar sedikit menengah supaya bisa dipasangkan ke ini, ke sasisnya. Oke, ternyata harus begini ya. Jadi ini harus dikikir sedikit sampai dia lebarnya agak lebar, jadi agak ke tengah, sehingga ketika dipasang bisa cocok dengan ini. Untuk masalah regulasi, saya tidak tahu ini termasuk merubah atau tidak. Tapi yang jelas di beberapa kejuaraan sudah banyak yang menggunakan seperti ini, tapi tidak apa-apa. Berarti ini sesuatu yang walaupun dia mengkikir, insya Allah tidak apa-apa. Saya tidak tahu sih. Intinya ya kita coba aja begini. Nah, setelah dikikir posisinya sudah memang tidak lurus sempurna sih, tapi kalau sudah seperti ini enak nih untuk dikencangi, saya pikir enak. Kita coba saja. Kanan, masukkan satu lagi, masukkan yang ini, jadi bareng lah masuknya ya. Yang ini juga, ini juga satu-satu, aku tahu yang oke. Satu-satu, jangan rebutan. Oke, sudah kenceng, ini juga. Wow, ternyata istimewa. Posisinya betul-betul dia lurus dengan ya enak. Jadi tidak mempengaruhi ini, sehingga stick yang ini kemungkinan besar dia akan awet, tidak mudah patah. Oke, kita lakukan di sisi yang satunya. Nah, sebelah kanan dan kiri sudah terpasang dengan rapi. Jadi AO, pemasangannya AO, kemudian ring spacer dari mur ini, kemudian dibaut, dipotong, dirapikan, pasang dua sini, dilakukan yang sama di sisi kanan. Jadi kanan dan kiri bentuknya seperti ini. Ini asik sekali karena dia lebar ya, dia lebar tapi di depan, sehingga dia lebih seimbang kalau untuk lompat. Teorinya sih begitu, tapi memang lompatannya menjadi lebih enak dan posisinya dia ke ujung, jadi hampir dekat dengan ban depan. Ini biasanya akan menimbulkan efek lompatnya agak ngodok ya, lebih ngodok. Oke, lanjut ke bumper belakang. Baiklah, sekarang kita mulai merakit yang belakang. Untuk yang belakang, tangannya ini. Oh, yang belakang ini maaf ya, tadi ada bayang-bayang itu mengganggu lah. Yang belakang ini itu kita pakainya long tail ya. Jadi long tail itu artinya ya ekornya lebih panjang daripada seharusnya. Nah, brake yang perlu di countersang itu adalah yang ini ya, yang ini dan yang ini semuanya. Tara, sudah. Sama dengan super egg-nya juga. Yang di countersang itu adalah yang ini dan ini. Oke, jadi ini. Nah, titik 3 ini yang sebelah sini, sebelah sini. Oke, langsung saja kita pasang. Kita kasih baut di sini. Nah, begini, dan dia dipasang di paling ujung. Di paling ujung mana. Nah, begini ya. Jadi si super egg di countersang dipasang di paling ujung untuk di brake stay. Langsung saja kita baut. Kita mur.
Kah mur baut selalu terbalik. Oh, tahu saya. Yang lobang ini kan berarti namanya Mbak Mur. Iya kan Mbak Baut, Pak Baut. Yang oh iya betul, yang begini nih ini Pak Baut, ini Mbak Mur. Oh ya, oke. Jadi jangan lupa lagi, yang lubang itu pasti perempuan. Jadi Mur. Kan enggak ada namanya Pak Mur. Wono, Pak Murdiono. Ya Allah, maaf. Oke, kita sudah begini. Kah ngomong apa aku? Ya biasalah, sudah malam, jam sudah menunjukkan jam 11:30 malam dan saya masih bekerja, anak istri sudah tidur. Semakin gila. Oke, yang ini juga satunya kita kencangi juga. Nah, selesai. Jadi posisinya adalah seperti ini. Ya, jadi break stay, kemudian ini super egg di ujung. Oke, lanjut ke ininya. Ke sticknya, ini saya pakai yang 13 stick untuk roller 19 dengan tebal yang 2 mili supaya dia tidak gampang bengkok. Kita siapkan juga AO-nya dulu. AO-nya belakangan, kita pasang dulu aja. Berarti langsung dipasang di sini seperti yang saya katakan tadi. Di sini ya, 2. Mana? Kita kasih bautnya 2, kemudian spacernya spacer yang 6,7 mili. Terus kemudian kita pasang di sini. Nah, ada 2, depan dan belakang, kita pasang yang belakang supaya long tail. Kalau kita pasang di depan namanya short tail atau normal. Oke, langsung kita panggil alat bantu. Sorry, salah ambil. Maaf ya, bukan pamer, servisan. Selain umek-umek Tamiya juga banyak yang servis. Oke, kemudian ini juga biar tidak dol, kita kencenginya pakai obeng saja. Oke, yang ini juga. Nah, kalau sudah begini baru kita pasang. Waduh, kurang panjang, guys. Kalau kita taruh depan, enak juga ya. Depan tapi depan. Oke, depan saja. Jadi ini benar seperti ini. Kita ini pasang ininya di depan. Pasang apanya ini? Stick. Kita kencengi pakai obeng. Oke, ini juga. Nah. Beres. Sekarang tinggal pemasangan tiang AO-nya. Nah, sekarang saatnya kita pemasangan roller. Ya, kita pakai tiang AO ya, kemudian dikasih spacer yang 1 cm, 10 mili dengan posisi terbalik. Jadi masangnya dari atas begini. Setelah 1 cm atau 10 mili kita kasih yang 8. Ya, jadi 10 dan 8 mili. Dan seperti biasa langsung kasih spacer bearing, kemudian kita kasih rollernya. Saya menggunakan roller replika ya, dengan bearing yang bagus. Seperti ini, kemudian kita tutup saja dengan lock nut supaya tidak mudah lepas dan cantik. Jadi begini, kita tahan dengan kunci pas satunya. Kunci pas di sini dan kunci pas di bawah. 1, 2, 3. Set. Oke, beres. Kita lihat. Ya, beginilah kalau bearing masih baru. Wajar sekali. Itulah kenapa kemarin ada tutorial break in, karena supaya dia menjadi lebih lancar. Kemudian yang atas ini kita kasih spacer atau enggak usah lah, langsung aja. Jadi kasih aja, enggak usah kasih. Kita kasih spacer yang 1,5 mili. Kita masukkan saja. Kemudian, nah biasa ini pasti begini nih, karena dia masih baru. Oke, nah agak masuk. Kemudian dikasih spacer bearing. Kasih rollernya lagi. Kasih spacer bearing lagi. Kemudian tutup juga dengan lock nut. Nah, begini. Lock nut saya tidak pakai yang ori ya. Karena yang ori mahal. Saya pakai yang murah-murah saja. Set. Nah. Loh, ini lancar.
Ini biasa. Ya beginilah roller. Langsung saja kita pasang untuk sisi satunya. Selesai. Kanan kiri sudah terpasang. Nah, sekarang tinggal ini baut untuk apa ini? Untuk pemberat belakang. Kita kasih saja di sini dan di sini sudah dikontesang dengan rapi. Tidak muncul sama sekali. Langsung tutup saja dengan mur. Nah, kan tidak salah lagi ngomongnya. Pelan-pelan ya Allah. Masuk. Oke, roller belakang sudah selesai. Berarti tinggal kita lengkapi saja semua kebutuhannya. Kita pasang di sini. Terus kemudian kita kasih mur di bawah. Nah, kalau memasangkan mur ini harus kencang ya. Jadi kalau tidak kencang malah berpotensi untuk membuat dia malah turun ke bawah. Oke, begini. Kemudian kita pasang roller depan. Saya pakai naga yang tanpa karet karena ini sudah nekuk sekali si anunya ini. Tiang AO-nya sudah nekuk sekali. Kita kasih dari spacer dulu, spacer roller, kemudian kita spacer bearing, kemudian kita kasih bearing, kemudian dikasih kuningan, kemudian kemudian rollernya. Kita tutup lagi dengan bearing, kemudian spacer roller, terus kasih enggak ya? Tidak jadi. Tadi mau saya kasih stabilizer, tapi pikir-pikir ini kok sudah derajatnya sudah sangat parah ini. Jadi tanpa stabilizer insya Allah kuat. Insya Allah bisa lolos interchain lah. Langsung kita kasih lock nut, set, kita coba. Istimewa, dia muter lancar. Satunya juga sama. Langsung kita isi. Mantap, rollernya sudah terpasang semua. Belakang 19 di titik 19, yang depan 13 di titik 19. Jadi ini modelnya agak ngerucut ya, agak ngerucut. Jadi depannya lebih kecil daripada belakang. Kelebihannya apa? Ini insya Allah dijamin kalau interchain dia aman, beloknya pun akan kencang. Langsung kita kasih saja pemberat. Pemberat samping saya menggunakan burger. Pemberat yang ya Allah susah. Wah. Oke, pemberat burger untuk di samping kiri dan kanan. Nah, kemudian yang depan kita kasih pemberat AR yang gede di depan. Yang setengah lingkaran justru taruh di belakang. Seperti ini. Oke, kita kencangin semua pakai lock nut. Beres, semua pemberat sudah dikasih lock nut. Kanan, kiri, depan, belakang. Wah, yang belakang ini biasa, masih baru, belum lancar. Sabar, memang harus sedikit dikikir biar enak. Oke, yang ini sekarang. Nah. Oke, depan juga sudah enak. Dia pakai AO, mulus sekali pergerakan naik turunnya. Samping kanan dan kiri juga. Saatnya kita coba. Sebelum dicoba, ini kebetulan ngomong-ngomong pesanan orang. Dengan total ya dari awal ya, sasisnya apa dan sebagainya. Pokoknya totalnya ini 1, 2, 4, 5. Oke, ini nggak ada bodinya. Bodinya pakai apa ya? Sebentar saya cari. Oh ada, sebentar ini. Nah, ada body ignition yang sudah di custom dan ternyata tidak mau karena stay-nya. Oh ini maunya untuk mobil lain. Wait, tidak ada ternyata, tidak ada. Berarti pakai apa ini? Tidak ada. Saya cari body nggak ada. Ya kita pinjam body Vanquish aja lah. Kita coba, kita tes run. Jadi ini track yang akan dipakai lomba tanggal 16 Juli di Bondowoso. Ya kita coba apakah mobil ini mampu mengatasi dengan baik. Oke. Wedan, ternyata kencang sekali. Ini saya rubah gearnya jadi apa? 351. Berapa? Pokoknya yang hijau biru gear torsi yang paling atas. Ini ada teman kebetulan. Ayo kita tes.
ternyata masih kelontang di interchange, kayaknya kasih stabilizer aja. Stabilizer terpasang. Tiga lap dengan sempurna. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.